Nabi SAW bersabda bahwa Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis ini secara sanad dan matan tidak diragukan keabsahannya. Maka dari sisi dalil, Ahlussunnah sepakat bahwa hadis ini benar adanya, bukan dongeng semata, bukan majas buatan ulama belakangan, dan bukan cerita simbolik tanpa makna, teman-teman. Nabi SAW mengucapkannya secara nyata dan berulang-ulang. Para sahabat mendengarnya, meriwayatkannya, dan para ulama setelah mereka menerimanya dengan penuh penghormatan. Namun persoalan yang sering muncul bukan pada apakah hadisnya sahih, melainkan pada bagaimana cara memahami turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah banyak orang tergelincir kedua ekstrim. Ada yang menolak hadis ini secara mentah-mentah dengan alasan akal tidak bisa menerima, lalu menakwilnya secara berlebihan atau bahkan menolaknya. Allah turun ke langit dunia. Ustadz Adi mengingkari hadis nuzul. Antum yang kurang gaul. Antum kurang piknik. Kapan saya mengingkari hadis itu? Kalau saya mengingkari, saya akan sampaikan hadisnya. Saya meyakini hadis itu. Bahkan hadis itu disampaikan oleh riwayat Tabaqah pertama oleh 30 orang sahabat paling thiqah. Cuman pemahaman saya tidak seperti pemahaman antum dalam memahami hadis itu. Itu masalahnya. Ini kadang orang itu seenaknya saja. Ustadz Adi mengingkari ini. Bukan mengingkari, antum yang kurang paham. Saya meyakini hadis itu, cuman pemahaman saya beda dengan pemahaman antum. Di teman-teman ada yang menafsirkan Allah turun. Turunnya itu betul-betul turun ke langit dunia. Turun. Dibatasi dengan tempat. Penafsiran itu menurut saya tidak tepat. Kalau antum ingin artikan sesuai hadis, jangan dibahas bagaimana caranya. Sudah biarkan dengan hadisnya. Tapi ketika antum katakan turun ke langit itu benar-benar turun, berarti Allah menempat. Allah ada di tempat, Allah menetap. Paling sederhana saja begini. Maaf ya, Papua dengan Lampung bedanya 2 jam. Duluan Papua. Kalau antum artikan hadis akhir malam dengan Allah turun, misal Allah turun ke dunia. Di situ ada. Ketika Allah turun di Papua, mana orang Lampung? Ketika Allah turun di Lampung, berarti meninggalkan Papua. Sedangkan sifat Allah meliputi seluruh alam, tidak dibatasi dengan tempat. Makanya tanzihul khaliq bin sifatil makhluk. Antum kalau ingin bicara masalah ini mesti hati-hati. Kalau antum menyentuh sesuatu, oh nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Saat Anda beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, akan tapi belakangan ini Anda berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada, hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum, ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk, ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa, ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah, dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan, jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Kalau dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Di sisi yang lain, teman-teman, ada pula yang memahaminya dengan bayangan fisik seperti makhluk, seolah Allah itu berpindah dari tempat, bergerak seperti manusia, ataupun meninggalkan aras lalu turun secara jasmani. Kedua pendekatan ini keliru, teman-teman. Ahlussunnah wal Jamaah
menempuh jalan yang lurus. Mereka itu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tanpa tahrif, yaitu mengubah makna tanpa ta'til, menolak, tanpa takhyif, membayangkan bagaimananya, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Nah, maka ketika disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, kita mengimaninya sebagai sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membayangkan bagaimana caranya. Kenapa tidak boleh membayangkan bagaimana? Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Semua yang terlintas di pikiran manusia pasti berbentuk makhluk, seperti bergerak, berpindah, membutuhkan ruang dan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat kepada ruang dan waktu, tidak membutuhkan tempat, dan tidak disifati dengan keterbatasan makhluk, teman-teman. Maka turunnya Allah bukan seperti turunnya makhluk, bukan turun secara fisik, bukan berpindah sebagaimana benda. Para ulama salaf seperti Al-Imam Malik ketika ditanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kaidah yang sangat masyhur. Istiwa itu maknanya diketahui, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya bagaimana adalah bid'ah. Kaidah ini juga berlaku pada sifat nuzul, yaitu turun. Maknanya diketahui dari dalil, tetapi hakikat dan caranya tidak diketahui oleh akal manusia, teman-teman. Ada juga yang bertanya, jika Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir, nah, bagaimana dengan perbedaan waktu di berbagai negara? Pertanyaan ini muncul karena mengukur Allah dengan hukum makhluk. Waktu, malam, siang, dan perputaran bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta tidak tunduk kepada ciptaannya. Ketidakmampuan akal kita dalam memahami mekanismenya bukan alasan untuk menolak nas. Sebagaimana kita juga tidak memahami hakikat ruh, takdir, atau bagaimana Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebagian ulama khalaf memang menakwil hadis ini, teman-teman, dengan mengatakan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya Allah ataupun perintahnya, bukan zatnya. Pendapat ini muncul sebagai upaya menutup pintu tasbih. Namun jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menegaskan bahwa menetapkan sifat sebagaimana datangnya dalil lebih selamat, teman-teman. Selama tidak diserupakan dengan makhluk. Menakwil tanpa kebutuhan darurat justru berpotensi membuka pintu penolakan terhadap banyak sifat Allah lainnya. Yang terpenting dari hadis ini, teman-teman, sebenarnya bukan perdebatan filosofis, tetapi pesan praktisnya. Allah itu membuka pintu langit pada waktu yang sangat mulia, memanggil hamba-hambanya dengan panggilan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang beribadah, luas rahmatnya, dan besarnya keutamaan qiyamul lail serta istighfar di sepertiga malam terakhir, teman-teman. Sayangnya banyak orang itu sibuk berdebat tentang bagaimana Allah itu turun, tetapi lalai memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa dan memohon ampunan